Terus di badan kamu ada nih orang yang tadi ibu bilang itu kan? Ya. Itu harus dikeluarin kata dia, minimal 3 kali. Motifnya unsurnya adalah satu balas dendam, yang kedua sakit hati, yang ketiga kecewa. Hitam gede, Oh iya. ya, dan perempuan matanya merah. Melototin saya dari tadi. Begitu saya datang, dia langsung melotot. Terus kayak hitam gitu, terus kayak ngaca tuh kayak mukanya aneh gitu. Pokoknya nggak mau ngaca, nggak mau lihat ketemu orang, nggak mau lihat keramaian. Pokoknya kayak nggak semangat hidup gimana. Terus dia kayak dengar ngaji tuh kayak nggak mau waktu itu loh. Kayak dengar apa sih, apaan sih nih gitu kan, matiin gitu kan. Siapa kamu? Selamat malam Bunda Terry. Selamat malam. Udah lama nih nggak suan ke Studio Ganjil nih. Iya, udah hampir setahun setengah ya? Salah. Lama juga Bun ya. Lama ini. Gimana Bun kabar Bun? Alhamdulillah baik kalau untuk kabar. Jauh-jauh nih Bunda dari Lampung nih buat ke Studio Ganjil Terry Bun ya. Iya, kebetulan ini kita kesini ya bertemu. Nah malam ini kita kedatangan tamu nih Bun. Oke. Pemirsa Ganjil Terry lah yang punya kisah yang mungkin kita bisa ulas di Ganjil. Dia punya pengalaman yang kurang mengenakan dalam hidupnya Bun. Dengan bahasa apa Mbak? Cici. Oh Mbak Cici. Gimana Mbak? Aman ya? Aman. Curhatkan. Bisa curhatkan ke Bunda ya? Bisa. Oke Mbak, boleh Mbak kita bisa mulai nih curhat Mbak nih, cerita Mbak nih, cerita apa dulu Mbak punya pengalaman tidak mengenakan nih Mbak? Awalnya Mbak? Awalnya itu sakit kan. Kayak tuh sakit lambung nih. Terus nggak sembuh, setiap malam mual muntah gitu kan. Nah terus pokoknya sampai nggak pernah itu lagi tuh ya, pasti muntah terus gitu loh. Bingung kan, udah minum obat apa aja semua, terus coba ke ustazah itu loh. Ya, orang yang mempunyai kelebihan juga. Ternyata dia bilang itu ada non medis artinya. Saya udah berobat sempat ke dokter juga nggak sembuh. Ke medisnya ya. Jadi ke medisnya. saya ikhtiar nyoba ke orang ustazah, orang pintar gitu kan. Ternyata yang memang ada di ini saya tuh di hidup saya. Di Rukia kan sampai 2 kali saya di Rukia. Itu kejadian sudah berapa lama kira-kira? 2021. 2021. Terus berobatnya sudah berapa kali berobat dengan orang yang mempunyai kelebihannya? Baru 2 kali sih. Baru 2 kali. Harusnya aku balik lagi 3 kali. Karena nggak bisa, muntahnya itu kan ngeri ya. Muntahnya tuh beda. Nggak kuat kayak di badan kakaknya. Gitu. Dan itu ustaznya juga bilang nanti dia stop lagi, nanti coba lagi, nanti besok lagi dicoba lagi gitu. Cuman kita nggak balik lagi gitu. Nggak balik lagi. Mungkin kemungkinan masih ada atau apa, nggak tahu juga sih ya. Ya. Siapa tadi Kak namanya? Cici. Kak Cici ya. Kalau di sini yang Bunda lihat, ini menurut kelebihan saya ya, yang diberikan oleh Allah, ini emang ada medis dan non medis untuk kakak ini. Dan yang saya lihat di sini sudah lama. Nah, jadi pengobatannya pun belum tuntas kakaknya. Jadi kalau kita berobat itu ke dokter ataupun ke orang yang mempunyai kelebihan, itu tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali itu tidak bisa. Jadi ada tahapannya, karena kalaupun di dokter itu tidak langsung instan dia bisa sembuh, tidak. Apalagi maaf kayak seperti saya itu ilmunya ilmu kita agama ya Kak ya. Jadi kita harus berproses gitu loh. Jadi tidak bisa sekali, 2 kali. Dan yang saya lihat di kakak Cici ini dia masih ada non medisnya juga. Mendingan iya, cuman masih ada. Jadi emang harus dilakukan untuk pengobatan kembali. Gitu. Oke Mbak Cici, sebelumnya bisa gak ceritain awal mula dulu kenapa bisa terjadi seperti ini? Awal mulanya Nah. sakit, Tiba-tiba.
Iya, udah sakit, pokoknya udah males keluar rumah, males pokoknya udah nggak mau ngaca atau apa segala macam. Kayaknya merasa di diri tuh kayak udah nggak ini banget gitu loh. Terus badan sering sakit-sakit juga? Iya, badan saya dulu kurus. Sampai 43. Sekarang udah agak mendingan ya, berarti ya. Sempat kurus itu, sakit itu. Nah, saya coba ke orang pintar itu. Iya. Tapi Mbak Cici punya perasaan atau feeling, wah ini kayaknya saya di apa-apain sama orang nih gitu. Sepertinya sih iya. Karena mungkin tidak nyaman di badan dia dan sudah periksa ke dokter, hasilnya tidak apa-apa. Iya, nggak seperti apa-apa. itu. Saya sih merasa nggak curiga sama siapa ya. Iya, Perasaan karena kan saya kita nggak tidak pernah boleh ini sama seujon orang gitu ya sebenarnya. Cuman pas di ustazah itu bilang, ini ada nih di kamu nih katanya. Oh, seperti itu. Terus di badan kamu ada nih orang yang tadi ibu bilang itu kan. Ya. Ada yang di badan itu kan. Itu harus dikeluarin kata dia, minimal 3 kali. Jadi gini, kasus Kak Cici, kalau yang saya sih di sini emang Kak Cici ini ada dari apa ya, hodam ya, kalau kata kita bilang hodam pendampingnya tuh ada, tapi tidak selaras dengan apa yang di badan dia. Setidaknya dia terkena non medis, jadi itu bertumburan juga dengan badan dianya. Nah, emang harus dibersihkan lagi Kak. Tidak bisa kalau Kakak biarkan, karena ini emang belum 100%. Kalau saya sih kalau untuk menuduh tidak ya. Cuman emang di sini emang dari masa lalu sih ada. Tapi yang Bunda lihat nih, kan ibaratnya Bunda kita udah ngobrol sebelumnya kan. Iya, betul. Ada orang yang nggak suka sama Cici, jahat atau gimana Bu? Iya, motifnya unsurnya adalah satu balas dendam. Yang kedua sakit hati, yang ketiga kecewa. Dan ini pun auranya sangat tertutup sekali. Jadi saya takutnya dia menutup untuk kejodohan juga. Nah gitu. Kayak ditanam gitu ya? Ya kalau saya sini ditandem. Karena gini, kalau dia nanti ketemu dengan orang yang suka dengan dia, bisa jadi mental-mental. Mental-mental artinya bisa dianya yang suka itunya tidak, yang itunya suka dianya tidak. Jadi tidak ketemu. Jadi belum semuanya di sini itu ya? Kalian saya sih di sini belum bersih 100%. Memang masih ada. Ya memang harusnya dibersihin lagi sih. Waktu itu kan aku harus suruh balik lagi. Cuma aku nggak balik lagi. Ya itu tadi karena takut ya kan. Sampai muntahnya gitu beda kan. Itu kan Rukiah itu kan kemarin nggak ada pendamping juga. Temenku nggak ngasih gitu kan. Jangan, takutnya kalau kenapa-napa kan gitu. Terus kakak nggak kita kuat lanjut gitu ya. Kita nggak lanjut. Itu pada waktu itu malam-malam. Waktu Cici merasa badan Cici nggak enak, itu sehari-hari Cici seperti apa tuh? Apa sering mimpi buruk? Apa gimana? Cici kan sempat lagi tuh nggak pede dan merasa kulitnya hitam tuh ya? Nggak semangat aja. Kayak nggak mau ketemu orang. Nggak mau ketemu orang. Terus kayak nggak mau, pokoknya kayak nggak semangat gimana sih? Harus semangat hidup dulu kayak udah down banget gitu. Karena sosok yang ada di badan dia pun kayak nggak mau ketemu orang, nggak mau. Sangat menakutkan ya kalau saya bilang. Iya katanya sih ada. Ya kita samakan ya Kak ya. Kalau saya sih di sini ada tinggi besar hitam, itu yang saya lihat di sini di badan kakak ini. Ada perempuan matanya merah, mengganggu atau tidaknya, tetapi tidak akan nyaman di badan kakak ini. Bunda, ini kan pengalaman Cici sangat gak enak Bunda. Bunda punya pengalaman yang sama kasus seperti Cici ini. Maksudnya pasien saya atau? Iya. Oke, lebih parah dari ini ada. Jadi waktu itu saya juga punya, kalau saya sih bilangnya jamaah ya. Kalau orang kan kadang pasien ya beda-beda ya kita nyebutnya. Itu ada sampai dia yang ini masih mending sudah berubah nih badan. Iya. Kalau itu dia kecil sampai selidi badannya. Nah itu saya sempat mandikan juga ya waktu itu pernah. Saya mandikan, berobati saya, alhamdulillah sih ya. Sesek. Ya, jadi kalau dia nafas itu udah begini. Nah itu. Dia ketemu saya waktu itu pas waktu saya itu pernah beli bunga ceritanya. Nah dia bicara kalau dia itu ada gangguan. Nah terus saya bantu. Badannya masih kecil banget. Selidi ada. Kurus banget. Karena itu tadi menggerogoti. Lebih parah dari ini. Tapi alhamdulillah ke sekarang ini alhamdulillah sudah maksimal. Tuh, seperti itu. Itu Bunda obati secara
bertahap atau gimana? Iya, secara bertahap. Yang pastinya ada perubahan-perubahan terus di diri dia. Yang sekarang tuh seseknya udah, waktu itu seseknya udah seperti itu. Udah di sini. Alhamdulillah. Jadi perkembangan selalu Bunda pantau gitu? Iya, selalu saya pantau. Setiap 7 hari dia berobat, setiap 7 hari berobat sampai terakhir saya mandikan itu. Alhamdulillah kondisinya udah agak mendingan. Mbak ini bagus, itu masih apa ya? Badannya masih gemuk Mbak inilah. Ya sekarang Kakaknya. mungkin masih ada atau enggak sih? Sekarang kayak udah mulai gemuk, ya kan? Udah mulai semangat. Aku Karena kerja udah di mulai. kakaknya semangatnya, pikirannya udah agak lepas sedikit. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kan dia pikirannya juga banyak. Bun, ada sosok apa yang Bunda lihat? Hitam gede Oh iya. Ya. benar. dan perempuan matanya merah. Dia rambutnya apa ya, kalau kita tuh berantakan. Nah itu yang saya lihat. Dari kiriman ada, dari badan kakaknya juga ada. Katanya melilit dari ini yang di ini perut. Melilit. Ngunci, nari. Iya. Yang dulu seperti Kiai itu nari. bilang, Mm-mm. ininya yang di ini Kayak usus melilit. Kata dia kayak ada ular nih kayak ngiket gitu loh. Mm-mm. Di badan. Supaya lambungnya sakit. Iya, jadi yang dihantam itu lambung. Sebenarnya bukan melilit aja sih Kak, tapi ngunci badan semua, kayak didekap gitu. Ya itu dia, terus keluar nggak Jadi mau keluar. kadang kan kakaknya untuk pergerakan badan kan nggak enak, sakit, nah itu seperti itu sih. Cici kan ibaratnya penyakit ini pasti ke dokter dulu, kan? Nah kata dokter apa Cici? Biasa aja, sakit lambung biasa. Tapi tidak ada perubahan ya Nggak ada perubahan. di dokter juga. Iya. Ya coba kan kalau orang pintar ya benar itu tadi. Memang ada Ya. sosok ada Ada sosoknya Iya. ya yang saya lihat tadi ya. bener juga sama dia bilang nih pas nyampe juga dia ngeliatin. Dia Ini tahu nih mau juga dia dibuang gitu. melototin kok. Tandanya dia takut dibersihkan. Iya, seperti yang di Rukiah juga gitu. Dia baru nyampe depan pintu, ustaznya tahu. Yang Dia mata ngeliatin merah. Bun, Dia kayak nanti Targetnya apa Bun? Target si orang ini pengen apa dia? Pengen seperti apa? Pengen nyawa. Ngeri juga ya. Iya. Nggak akan puas. Sampai dia ini ya nggak bernyawa, maaf ya ngomong. Dia harus dibuang gitu. Harus dibuang. Kuatin fisiknya kalau mau diobati. Karena ini lebih parah dari waktu itu ya. Dalemannya. Bun, nanti kan kita Ngamuk gini takutnya. Oh, gitu. Nanti kita obatin sini. Nah, Iya. kita bisa balikin ke yang ngirim nggak Bun? Kalau saya tuh membalikkan nggak bisa. Tapi Cuman bisa Bun. proses pengobatan di mana karma pasti ada. Bun, ada kesulitan nggak sih kalau Bunda ngobatin misalnya? Memang energi harus kuat, Bunda harus ibaratnya bergelut dengan makhluk gaib gitu. Oh iya. Gimana Bunda coba cerita sulitnya jadi seorang pengobat itu seperti apa gitu? Ya pada saat mereka mengirim, yaitu pasti bertumburan dengan saya. Berantem kalau kata kita. Bentrok Bun ya? Bentrok. Udah pasti. Seperti kiriman santet. Yang saya bantu dia pakai santet juga. Atau pakai sejenis bola api. Atau sejenis maaf ya, leak. Itu tuh pasti benturan. Udah ada di belakangnya ini melotot terus dari tadi. Yang mata merah. Kenapa Bun? Ini kan kata Cici tadi bilang harus sampai 3 kali, harus sering. Dan Iya. kata Cici ini masih ada yang ngikut Bun. Ada. Kenapa tuh Bun? Kenapa Ada. dia susah untuk Keluar. hilangin Bun? Kuat banget emang. Ininya juga fisiknya lemah. Iya. Lemah. Jadi waktu dimuntahin itu dia nggak mau keluar lama. Susah. Dianya tidak berontak. Tapi aku nggak berontak waktu itu. Kalau dia berontak, fisiknya dia kuat, tidak lemah, pasti dia udah keluar. Oh berarti Bunda kalau ngobatin orang tergantung orangnya juga Bun. Dia mau berusaha buat sembuh apa enggak gitu Bun? Enggak juga sebenarnya. Tergantung kuat-kuatan kita dong dengan makhluk itunya. Yang pasti dari dianya pun harus bisa semangat untuk kuat. Ci, pas ngeliat Bunda gimana Ci? Perasaan Cici? Kenapa? Perasaan Cici gimana? Kayak ada sosok
gimana ya? Kayak yang mau apa sih? Sosok apa Kak? Yang mau buang gitu ya? Saya udah gerem dari tadi soalnya. Berarti bisa nih Bun sosok yang mengikuti Cici ini bisa. Bisa. Nah dia sosok ini yang Bunda lihat dia berbicara apa cuman mandang Bunda apa gimana ya Bun? Melototin saya dari tadi. Begitu Melotot. saya datang, dia langsung melotot. Masa nggak suka sama Bunda? Iya, merasa nggak suka karena dia pasti tahu kalau ini mau dikeluarkan atau dibersihkan. Yang waktu itu juga sama, kayak gitu. Dia tahu nih mau diiniin, dia melotot. Iya. Cuma susah tuh dia nggak mau keluar. Kuat Sampai soalnya muntah. itunya. Dianya lemah. Iya, waktu itu aku nggak diterusin lagi. Pas muntah itu sama ustazahnya suruh berhenti. Takutnya nggak kuat. Ya udah katanya sampai selesai aja dulu gitu pelan-pelan. Nanti balik itu aku nggak balik lagi. Harusnya 3 kali. Ya, belum tuntas kakaknya Iya. pengobatannya. Tapi- Jadi Nah. kalau pengobatan itu mulai dari awal nanti pasti Oh iya, heeh. kakaknya. Jadi harus dari awal lagi gitu ya. Ya, mau ke siapa aja sih nggak jadi masalah Kak. Yang penting dibersihkan, ini belum tuntas banget saya lihat sih. Masih. Ci, faktor apa Ci yang membuat Cici maksudnya dalam arti tadi kan Bunda bilang dari dirinya ini dia nerima gitu sampai sekarang dia Iya, masih menerima. Makanya senang makhluknya ada di situ. Ya mungkin apa kalau aku sering ikut kajian atau apa gimana? Ke ini nggak sih? Kalau misalkan untuk ibadah ya harus ya Kak. Maksudnya aku kan sudah ikut-ikut pengajian, kajian, mungkin kan apa des nggak itu gitu, mestinya nggak ganggu atau gimana? Nggak hilang gitu Nggak maksudnya. hilang, Walaupun kakak ikut kajian, tapi kalau seandainya makhluk itu udah suka dengan kakak, Oh, nah itu walaupun itu dari datangnya kiriman, itu bisa nempel terus di Oh. kakak. kan kalau kajian itu kan kita suka dengerin itu kan, nah, kayak pengaji atau selawat atau apa ya kan, itu sih lama-lama bisa hilang atau enggak gitu loh. Lambat laun ya. Nah. Cuman harus tetap dibantu. Nggak bisa kalau sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Bun, ini berarti sosoknya jin laki-laki Bun, dia menyukai Cici Bun, sampai lama nggak bisa hilang Bun. Iya, yang saya sih seperti itu. Karena ini perempuan atau bukan? macamnya Lampayuni juga. Apa itu? Lampayuni Artinya apa tuh? disukai oleh makhluk astral. Karena dia orangnya gampang sedih, Iya Betul? betul. cepat kenanya. Jangan ngelamun, cepat ngelamun kakaknya. Oh kayak gitu cepet ya. Cepat masuk. Puruk-puruknya itu ya itu tadi. Aku kan dulu kan nggak kerja kan, ngurus bokap kan. Terus bokap meninggal kan. Nah dari situ tuh mulai sakit gitu loh. Yang artinya Sakit. kakak dulu banyak sekali beban. Iya. Pas bokap meninggal, terus aku mulai sakit tuh situ tuh. Langsung terus tuh sampai lambung. Terus kayak nggak mau ketemu orang gitu. Terus kayak gimana sih kayak nggak mau ketemu orang banyak gitu loh. Maunya menyendiri sendiri gitu loh. Itu kenapa ya? Ya karena gangguan tadi dari badannya juga. Terus aku tuh nggak mau kerja gitu. Gue kayak nggak ada semangat hidup gimana sih? Energi negatif memang seperti itu Kak. Oh iya males ya. Terus Ya, nggak mau dibuat sholat. males, Terus kayaknya mau ibadah ataupun yang tiduran. lain. Terus males sholat. Terus kayaknya males ketemu orang, nggak mau kerja. Ya itu emang seperti itu. Energi negatifnya. Terus dia kayak denger ngaji tuh kayak nggak mau waktu itu loh. Kayak denger apa sih? Apaan sih nih gitu kan? Matiin gitu kan. Terus sekarang ini kalau tidur, kalau aku susah tidur tuh aku suka pakai Jadi ini murtal. udah dikuasai waktu dulu. Semua seluruh jiwanya, raganya itu udah dikuasai. Seperti males ibadah, males kerja dan ketemu orang males. Iya kan ciri-ciri ke orang itu kan Ya, kayak gitu kan katanya. Energi negatif Heeh. pastinya banyak. Terus sampai kalau tidur selalu nggak jauh dari murtal. Itu kenapa ya? Mortal, ayat-ayat. Maunya seperti itu, di setelin mortal. Suka nggak bisa tidur gitu loh. Aku coba pakai itu biar bisa tidur. Itu dalam sebulan lebih tuh nggak pernah bisa tidur. Kalau pakai itu aku langsung bisa tidur, gitu loh. Itu kenapa ya? Kalau jin itu kan ada juga yang jin Islam. Kalau yang tadi ya kasusnya. Iya selalu harus pakai murtol. Kalau nggak pakai salawat itu aku nggak bisa tidur tuh sampai sebulan lebih. Ini ada kenapa sih nih di badan? Sampai subuh tuh nggak pernah bisa tidur. Coba tidur pakai murtol, lama-lama bisa tidur pelan-pelan. Itu kan kayak penenang hati kan, bener kan?
Iya betul. menenang tidur kan. Sebenarnya. Aku coba kayak gitu, lama-lama bisa tuh tidur kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini sih udah nggak pakai kayak gitu lagi. Ya masih ada sih kadang susah tidur juga. Tapi udah berkurang kan nggak pakai kayak gitu lagi. Gitu. Dulu hampir setiap hari. Mau kayak ayat-ayat gitu. Itu kenapa ya? Iya karena tadi ada jinnya juga yang Islam tadi menyerupai. Jadi kakak nggak bisa ngomong itu kenapa-kenapa. Karena kak dulu yang saya sih parah. Iya, dulu parah banget. Parah. Pokoknya badan kurus dulu 43. Iya. Kurus banget. Terus kayak hitam gitu, terus kayak ngaca tuh kayak mukanya aneh gitu. Pokoknya nggak mau ngaca, nggak mau lihat ketemu orang, nggak mau lihat keramaian. Pokoknya kayak nggak semangat hidup gimana sih? Ya nggak percaya diri artinya ya. Nggak ada semangat gitu kok untuk semangat. Males gitu kan gitu. Ya nanti kakak harus melakukan pembersihan badan lagi. Ya seperti Jadi itu. emang harus dibuang gitu ya. Ya harus dibuang kak. Kalau nggak dibuang ya gimana nanti di badan kakak nggak enak. Kalau ini sekarang kadang-kadang masih suka kumat. Iya karena masih ada. Kumatnya kalau nggak seperti dulu ya, kalau dulu hampir setiap hari. Ini kadang-kadang kalau malam lagi tidur tiba-tiba dia itu lagi gitu. Kayak memual gitu kan, memuntah gitu. Karena masih ada. Iya. Belum hilang 100%. Oh. Mendingan, cuman belum 100% hilang. Oh gitu. Iya, Kalau dulu hampir setiap hari itu kayak gitu. parah emang dulu. Parah banget. Itu muntahnya muntah air tapi aneh gitu loh. Pasti Itu udah. yang keluar walaupun cuman air, itu penyakitnya kak. Oh. Iya. Sampai Kadang kalau nggak muntah dia lewat BAB itu bisa aku seringnya muntah. mengeluarkan energinya ya, energi negatifnya. Muntahnya cuma air doang tapi dia. Iya, emang seperti itu. Kalau energi negatif emang gitu, bukan muntah gitu. seperti ada yang nasi atau apa enggak. Iya. Iya. Aku air Kan doang. energi yang negatif itu keluar. Waktu itu sampai muntahnya itu dibungkus plastik, suruh ustazahnya suruh buang di kali. Bungkus plastik harus buangnya di kali, nggak boleh sembarangan. Ya kita cari kali. Karena udah kan. bahaya mungkin ya. Kalau dikalikan dia langsung mengalir ke aliran air, bisa ke laut langsung. Iya, kan, saya seperti nggak boleh itu. buang, jangan tong sampah katanya. Iya. Terus dibawa kemana? Kamu bawa ke cari kali, katanya. Buangnya di kali, kata dia gitu. Oke Bun, Gitu. bisa Bun kita langsung penanganan buat ngobatin ini pasien Bun. Insya Allah bisa. Boleh Bun? Kalau saya sih minta media air boleh. Kakak tenang aja. Saya ngobatinya pakai air. Tapi saya mau ambil dari belakang ya. Kalau kakak nanti muntah, dimuntahin aja. Jangan ditahan-tahan ya. Oke? Oke. Izin ya kak. Boleh tahu nama? Cici. Cici. Cici ya, binti Suroto. Suroto. Cici binti Suroto. Maaf, kakak minum dulu sebelum saya pegang badannya. Habisin. Ya, boleh. Tinggalkan separuh aja. Ya. Saya boleh izin pegang badannya? Belakangnya? Gak apa-apa, kakak duduk aja di situ. Oke. Maaf ya. Gak apa-apa kak. Agak maju dikit. Oke. Hadap ke sana. Kalau mau muntah dimuntahin ya kak ya. Kerasa nggak tangan saya kak? Kerasa tangan saya? Allahu Akbar. Maaf ya kak. Maaf ya. Allahu Akbar. Diambil ya kak. Allah. Inilah parahnya ya Allah. Yes.
Siapa kak? Gimana kak? Masih sesak? Gimana kan? Gimana? Ada yang kebuang atau gimana? Rasain? Allah, ya Allah. Tain kak, tain kak, tain kak. Allahumma sholli ala sayyidina. Minumin dulu kak. Oke, enakan atau gimana? Udah. Enakan? Ringan? Udah. Perutnya dirasa? Gimana? Enak rasanya? Ringan? Ci, bisa Cici ceritain Ci, kalau Cici rasain. Udah mendingan. Rasanya kayak udah kayak ketarik gitu ya. Tadi kayak ditarik. Agak enteng nggak badannya? Udah entengan. Enteng ya? Kayak ketarik dari kayak ketarik kayak ada yang narik. Ada yang set, hilang itu ya? Iya. Perutnya dirasa? Perutnya dirasa agak enak? Mendingan. Mendingan ya? Saya baru ini sih ininya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kakaknya enak buat tidur. Kemarin sering mimpi-mimpi nggak enak nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Belum. Nggak pernah mimpi-mimpi seperti itu. Dia langsung ada langsung gitu ya. Tapi ini yang mata merah sih yang saya berantas. Kalau semua langsung bisa nggak sadar nanti kakak. Tapi mendingan insya Allah mendingan. Besok udah mulai enakan. Sudah minum air juga tadi. Sudah kita ambil. Nah itu tadi muntahnya juga keluar energi negatifnya. Takutnya kakaknya kalau langsung dipulin langsung tiba-tiba pingsan, bingung nanti kan. Ya tadi udah lemes juga sih. Iya. Kalau dilanjutin Saya mungkin netralin lagi iya, kita. tadi udah lemes. Udah pleng. Bun, tadi sosok sempat ngelawan belum yang beli? Ngelawan. Cuman alhamdulillah ya. Tapi ini udah keluar belum semua? Insya Allah keluar. Percaya dan yakin. Saya hanya membantu meringankan badan kakak. Karena yang saya lihat sih yang mata merah. Yang merah ya? Yang mata merah tadi. Yang agak ganas. Ngelawan belum? Tapi insya Allah udah enakan kok ntar. Gimana Ci? Agak enteng? Entengan sih. Tapi lemes tadi kalau nggak. Masih lemes. Kita sempat nggak mau sadarkan diri tuh. Iya. Tadi. Tadi kalau nggak ini aku udah lemes. Memang tadi udah lemes. Iya. Soalnya kalau nggak digituin dia keluar pasti kan dia lemes dong. Otomatis itu. Kalau dilanjut takutnya nanti nggak ini. Udah bisa, udah bener kok ini. Udah keluar insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya insya Allah. Nanti besok udah enakan, aktivitas sudah enak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya. Nanti dirasakan dengan badan kakaknya. Itu tuh kalau muntah kenapa ya? Keluar. Ya. Energi negatifnya kan banyak tuh dari badan-badan kakak juga. Otomatis dia keluar lewat muntahnya. Mudah-mudahan ya langsung keluar gitu ya. Ya, insya Allah udah saya buang.
Bun, Iya. Bunda kan bisa ngobatin orang ya Bun, dari Lampung lagi. Dari Lampung. Boleh dong sedikit cerita dong skillnya ke Pusat Ganjil Misteri. Kenapa kok Bunda bisa ngobatin orang? Apa Bunda punya terah turunan bisa Oh, iya. ngobatin? Jadi saya sedikit cerita ya, Iya, boleh, Bun. sama Ganjil Misteri. Ah. Saya tuh emang di sini tidak pernah belajar, yang artinya saya emang langsung diberikan hidayah oleh Allah. Itu pada usia saya, emang dari kecil saya udah indigo, melihat hantu, buto ijo pun sekalipun saya udah pernah melihat. Tapi saya belum bisa untuk pengobatan ya. Setidaknya saya waktu itu di usia saya 35 tahun, saya itu pernah mimpi. Nah, mimpi melahirkan ya, tapi saya itu tidak langsung berbentuk anak, ada selaput. Nah, selaput itu saya buka, ternyata pikir saya itu dapat rezeki. Kalau mimpi baik kan biasa dapat rezeki tuh ya Kak. Tapi ini rupanya terbuka mata batin. Nah, saya pun pernah mengalami sakit waktu itu. Sakit keras yang saya pikir saya itu tidak bisa ditolong. Tapi ternyata qadarullah Allah itu malah memberikan saya itu suatu kelebihan. Nah, saya bisalah untuk mengobati. Pertama awal itu saya dicobanya oleh keponakan saya. Dia sakit, tiba-tiba saya kasih air, ya saya bacakan, alhamdulillah sembuh. Nah, pernah juga ponakan saya lagi, dia sukmanya hilang. Percaya tidak percaya itu. Jadi dia bengong seperti orang angong. Nah, saya lihat, oh ini sukmanya ketinggalan. Kamu pernah ke air terjun? Oh iya, dia bilang. Tanya sukmanya ketinggalan di sana. Nah, saya bantu, alhamdulillah ceria kembali. Itulah. Jadi emang dari terah keturunan, bukan dari belajar ataupun saya mempunyai guru-guru, tidak. Jadi emang dari terah, karena emang dulu kakek saya dari ibu saya itu spiritual juga sama. Kalau dari bapak saya itu nenek saya itu mempunyai bayi ambar dulu. Ya, bayi ambar. Setidaknya dia dulu kan tidak ada kayak bidan perawat ya, jadi dukun bayi, dukun beranak. Nah, jadi kalau tidak dipegang nenek saya itu anak-anak tuh tidak sembuh. Jadi dari ibu kuat, emang dari bapak juga alhamdulillah kuat kita. Seperti itu. Oh, sampai sekarang nih Bunda. Ya, sampai sekarang saya alhamdulillah pasien-pasien saya banyak sih dari dalam negeri, luar negeri juga ada. Medianya ya air putih aja. Oh gitu. Gitu. Tapi dulu Bunda kan sempat dibilang anak indigo Bun ya? Iya, betul. Sempat dikucilkan nggak sih Bu? Ya kayak mereka merasa aneh emang gitu loh. Karena kan biasanya seperti itu kan introvert. Ya, karena kita nggak suka keramaian. Kita itu jarang tiba-tiba orang tuh tidak suka dengan kita. Itu sering banget emang. Gitu. Saya pun Bunda mau ngobatin orang, ada bisikan nggak sih? Maksudnya ini kamu harus bantu orang mungkin dari bisikan dari leluhur Bunda atau gimana? lewat mimpi aja tadi, terus saya bisa ngobatin itu. Kalau misalkan dari bisikan itu bukan bisikan ya. Jadi emang udah wadah dan isi itu udah nyatu. Mengalir aja seperti itu. Dan langsung ngelihat flash-flash gitu kan. Flash-flash ini apa yang dilihat sosok apa di kakak ini itu langsung dia muncul. Ya gitu loh. Kayak tadi saya tanya ya, kakaknya juga kan sempat menyamakan dengan yang lain ya. Jadi kan sama ya jawabannya dengan saya gitu. Yang dilihat sosok-sosoknya seperti itu. Ci, gimana Ci ngeliat Bunda Ci? Tadi kan Cici sebelum diobatin ngeliat Bunda kayak ada sesuatu ini yang pengen gimana Ci? Sekarang pesan Cici. Kayak seorang apa ya? Maksudnya? Udah masa setelah diobatin nih, kayaknya udah nggak ada was-was lagi gimana Ci? Mendingan Udah atau enggak. enteng gitu loh di Enteng. kakaknya gitu Udah ya. nggak was-was lagi. Tadi ini pasti nih dia mau ngeluarin nih gitu kan. Dia Sudah pasti ada orang feeling ini. kakaknya. Sudah kelihatannya Kak ya. Iya. Gitu. Bun, jadi harus ada apa nih yang bukan Cici di setelah ini Bun? Maksudnya biar nggak masuk lagi apa gimana Bun? Insya Allah sih kalau masuk enggak sih yang saya lihat. Nah nanti tinggal
Mbak Cicinya aja. Jangan terlalu banyak ngelamun juga, cepet masuk nanti. Walaupun bukan dari kiriman ya. Misalkan dari alam, faktor alam, atau dari badan kakaknya, gitu. Oh, nggak boleh sering ngelamun gitu ya? Gak boleh, cepet dia masuk. Pantes. Banyak ngelamun kakaknya kan? Iya. Iya. Sekarang ngelamun tuh emang enak banget ya. Nggak bayar. Ngelamun. Ci, apa nih yang bisa dikatakan dari Cici nih buat Bunda nih setelah diobatin Ci? Ketemu juga Iya. kan. Mudah-mudahan yang diobatin itu nanti sembuh gitu kan. Ya. Keluar. Saya gitu. hanya perantara aja ya kak ya di sini. Terima Tetap kasih. tingkatkan ibadahnya itu Iya. yang harus. Karena kan pagar pondasinya Iya. harus kuat. Dilawan. Kakak kan tadi malas untuk ibadah juga kan. Iya. Nah itu udah bingung. Jadi harus lebih ditingkatkan kembali. Jadi biar energi negatif atau si makhluk-makhluk asra itu tidak suka dengan kakaknya. Gitu. Saya hanya ini aja membantu. Mudah-mudahan kakaknya besok bisa enakan lagi. Udah aktivitas biasa. Udah tidak takut, tidak cemas. Gitu. Orangnya panikan. Iya. Gampang Terus cepat baper gemeter. juga. Kalau misalnya Ada apa-apa hal langsung panik. panik gitu. Langsung cemas. Cemasan, panikan itu kenapa ya? Ya nggak boleh sebenarnya itu. Cepet dia nanti terkena energi negatifnya. Apa-apa panik, apa-apa cemas kan. Oke Bun, ini terakhir dari saya. Beri dong, jangan buat pemirsa ganjil nih yang punya pengalaman seperti Cici nih, apa yang sudah lakukan? Ya. Beri dong sedikit Bun, jangan Bun. Ya, untuk pemirsa ganjil di sini semuanya, kalau pesan dari Bunda, hal kasus seperti ini itu banyak sekali yang pastinya kita tuh harus banyak berbuat baik kepada orang gitu. Karena kalau kita itu tidak berbuat baik, pasti nanti orang ada yang sakit hati. Iya. Nah, sakit hati, ada yang dendam, ada yang kecewa. Melakukanlah hal-hal yang tadi itu, yang memberikan atau mengirimkan non medis. Nah itu, jadi harus baik-baik untuk semuanya ya, bukan pemirsa ganjil aja di sini. Itu aja sih dari saya. Oke Bunda Terry, Cici selamat malam. Terima kasih nih udah membagi kisah misteri ganjil. Dan Bunda Terry, terima kasih udah mampir ke Sejagat Misteri. Iya, senang sekali saya bisa mampir ke sini. Terima kasih banyak semua untuk kru-krunya semua, buat kakak Cicinya. Iya, Semoga sama-sama. sehat-sehat. Iya. Selamat malam Bunda. Iya, selamat malam. Assalamualaikum.